Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 341. Cek cek cek, pria itu berbicara dengan indah dan keterampilannya baik-baik saja, tetapi ada lebih dari 10 orang. Dia akan menderita, meskipun keterampilannya bagus, 2 tinju tidak bisa mengalahkan 4 tangan. Jika itu saya akan segera memanggil polisi. Ada apa ini? Saya tidak bisa melindungi diri saya sendiri. Melihat situasi ini, semua orang mulai berbicara lagi, dan ada banyak diskusi. Semua tidak optimis tentang Long Zaitian, lagi pula, hanya ada 1 orang, bagaimanapun, 2 kepalan tangan dapat menandingi 4 tangan. Kakak, panggil polisi, ada banyak dari mereka. Pada saat ini, seorang pria besar dengan hidung biru dan wajah bengkak bangkit entah dari mana. Kamu siapa? Tanya Long Zaitian. Nama saya Yang Su, dan saya adalah orang tua Yang Dazuang. Saya mencoba yang terbaik, tetapi saya tidak bisa mengalahkan mereka. Ada banyak dari mereka. Yang Su sedikit malu, jika bukan karena pertumbuhan dan kekuatannya yang kuat, dia akan dipukuli sampai tidak bisa berdiri saat ini. Terima kasih. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Ada begitu banyak orang di sini, melihat anak-anak mereka diancam dengan cara ini. Hanya orang ini yang akan mengambil tindakan, Long Zaitian agak bersyukur. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Bahkan jika Anda dan saya bergabung, Anda tidak dapat mengalahkan mereka. Sekarang adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Hubungi polisi. Bahkan jika Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka, Anda dapat setidaknya untuk sementara memastikan keamanan. Yang Su menyentuh wajah tempat dia dipukuli, dan mengatakannya dengan susah payah. Panggil polisi? Apa gunanya memanggil polisi? Aku, Zhao Yuan, pasti akan menghapusmu. Zhao Yuan memandang Long Zaitian dan Yang Su, dan berkata dengan kejam. Dia dipukuli oleh sampah, dia tidak pernah dipermalukan seperti hari ini. Bagus untuk dikatakan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi nadanya acuh tak acuh. Ayo pergi bersama, bunuh dia. Zhao Yuan meraung, tetapi para penjahat di sekitarnya masih ragu-ragu. Buat, banyak sampah, begitu banyak orang takut padanya sendirian. Berikan pada wanita tua itu. Jika tidak, kembalilah malam ini dan kalian semua akan mati. Pada saat ini, Masi Mei berbicara, melihat penampilan Long Zaitian, dia tidak sabar untuk menelan Long Zaitian hidup-hidup. Sampah inilah yang memukuli dirinya sendiri seperti ini. Dia, Masi Mei, berada di kota Linjiang, dan dia berjalan menyamping kemanapun dia pergi, tetapi dipukuli oleh sampah. Seharusnya aku membunuhmu di pagi hari. Long Zaitian berkata dengan acuh tak acuh. Dia berbalik dan berjalan menuju preman yang menangkap gadis gemuk dan Liang Xueying. Preman itu melihat Long Zaitian datang dan juga sangat gugup. Gadis gemuk, menekan Liang Xueying dan berjalan kembali. Kalian, banyak sampah, cepatlah untukku, ada begitu banyak dari kamu masih takut padanya. Dia tidak memiliki pisau di tangannya sekarang, apa yang kamu takutkan? Masi Mei berteriak lagi, pengawal di belakang Long Zaitian semua saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Sepertinya masuk akal untuk mendengarnya seperti ini. Baru saja, Long Zaitian tampil sangat baik karena dia memiliki pisau di tangannya dan tidak terduga. Sekarang Long Zaitian menghadap jauh dari mereka, inilah saatnya mereka bisa terkejut. Berpikir seperti ini, beberapa preman di belakang Long Zaitian bergegas. Ketika preman lain melihat ini, mereka juga naik bersama. Bang bang bang. Namun, adegan berikutnya agak tidak terduga, dengan begitu banyak orang naik bersama, tidak ada yang bisa mendekati Long Zaitian. Bahkan sebelum dia bergerak, dia sudah terlempar ke tanah, satu persatu jatuh ke tanah. Kesakitan, dan ekspresinya sangat terdistorsi. Namun, dari sudut pandang orang lain, gerakan Long Zaitian tidak berlebihan, bahkan lambat. Tetapi ketika dia mengenai orang-orang itu, reaksi orang-orang itu sangat berlebihan. Apakah tinju yang lambat ini sangat menyakitkan? Orang-orang curiga. Apa yang terjadi? Jatuh seperti ini. Mungkin ini adalah kungfu internal yang legendaris. Mereka menderita luka dalam. Cedera internal kentut, saya khawatir Anda belum membaca terlalu banyak novel seni bela diri. Ada banyak diskusi, dan dengan kata lain, banyak orang yang bingung dan memiliki pendapat sendiri. Engah. Namun, sebelum suara mereka jatuh, orang-orang yang jatuh ke tanah memuntahkan darah. Wajah mereka menjadi pucat dalam sekejap. Brengsek, apa yang terjadi? Apakah itu benar-benar luka dalam? Pemuda ini, apakah itu seorang master? Dia tidak terlihat seperti itu. Apa artinya menjadi berbeda? Kamu bisa mengalahkan begitu banyak orang dalam 2 pukulan. Bukankah itu seorang master? Ketika semua orang melihat adegan muntah darah, diskusi dimulai lagi. Biarkan mereka pergi, lalu kamu keluar. Kamu hanya diinstruksikan oleh orang lain, aku bisa melepaskanmu. Kalau tidak, nasib mereka adalah nasibmu selanjutnya. Long Zaitian menatap preman yang mengancam gadis gemuk dan Liang Xueying dengan nada dingin dan asli. Melihat adegan ini, Masi Mei dan Zhao Yuan sedikit panik, dan mereka juga sangat bingung.
Dia masih tidak mengerti bagaimana Long Zaitian merobohkan begitu banyak orang. Terlebih lagi, orang-orang ini terlihat sangat kesakitan, dan sekarang mereka bahkan muntah darah. Sepertinya mereka terluka parah. Melihat Zhao Yuan dan Masi Mei lagi, mereka berdua tampak seperti akan mundur, dan mereka ragu-ragu. Jangan pikir kamu tidak perlu takut ketika kamu memiliki Sandera sekarang. Apakah kamu pikir kamu benar-benar berani membunuh orang? Apakah kamu pikir itu sepadan? Long Zaitian memandang orang yang menangkap Liang Xueying dan gadis kecil yang gemuk itu, dan nadanya dingin dan asli. Mendengar kata-kata Long Zaitian, keraguan di wajah para preman itu menjadi lebih berat. Begitu banyak orang yang bukan lawan Long Zaitian, belum lagi tentara mereka yang kalah. Yang paling penting adalah Long Zaitian menggunakan penjara seumur hidup sebagai ganti kesetiaan mereka kepada Zhao Yuan, apakah itu sepadan? Jelas, jawabannya tidak sepadan. Zhao Yuan hanya memperlakukan mereka sebagai anjing. Anjing yang membantu mereka dengan tugas. Aku hitung 3, jika kamu tidak pergi, aku hanya bisa menggunakan caraku sendiri untuk menyelesaikan kesulitan saat ini. Nada bicara Long Zaitian dingin dan asli. 3, 2, ketika Long Zaitian memanggil yang kedua, orang yang memegang Liang Xueying sudah melepaskannya. Penjahat yang telah menjepit gadis kecil gemuk itu juga melepaskan gadis kecil yang gemuk itu, dan kemudian melangkah mundur. Setelah beberapa langkah, mereka mundur ke kerumunan, dan kemudian pergi begitu saja. Long Zaitian benar, mereka hanya pekerja paruh waktu. Zhao Yuan memperlakukan mereka seperti anjing, dan Zhao Yuan perlu masuk penjara. Anda harus tahu bahwa pembunuhan itu ilegal, bahkan jika Zhao Yuan ditutupi, dia tidak akan bisa lolos dari bencana penjara. Pada saat yang sama, Zhao Yuan dan istrinya juga ingin melarikan diri. Ketika mereka melihat tembakan Long Zaitian barusan, mereka sudah tahu bahwa Long Zaitian terlalu kuat. Mereka membawa terlalu sedikit orang. Pahlawan tidak menderita kerugian langsung, dan sekarang mereka hanya bisa melarikan diri. Ketika Long Zaitian menyelamatkan Liang Xueying dan gadis gemuk kecil, mereka memutuskan untuk melarikan diri. Langkah demi langkah mundur, saya ingin memanfaatkan kerumunan, terjun ke kerumunan, dan menghilang. Bab 342. Guru Liang, apakah kamu baik-baik saja? Long Zaitian berjalan mendekat dan bertanya pada Liang Xueying. Pada saat ini, wajah Liang Xueying sudah merah dan bengkak, dan ada 2 bekas tamparan di wajahnya. Aku baik-baik saja, pergi dan lihat anak itu. Liang Xueying masih memiliki air mata basah di wajahnya. Jadi dia dengan cepat berlari ke gadis kecil yang gemuk itu untuk melihat bahwa gadis kecil yang gemuk itu tidak terluka. Itu karena gurunya tidak baik, aku tidak terlalu memikirkanmu. Liang Xueying menangis, jika Long Zaitian tidak datang tepat waktu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Gadis kecil yang gemuk mendengar kata-kata itu, menatap Liang Xueying dengan mata cerah. Menggelengkan kepalanya dengan putus asa, artinya dia baik-baik saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, jika kamu memiliki sesuatu, apa yang akan dilakukan nenekmu? Melihat gadis kecil yang gemuk itu baik-baik saja, Liang Xueying menenangkan hatinya. Kemudian menatap Long Xiaoxi, yang sudah dipegang oleh Gu Qinglian, dan dia benar-benar lega. Guru Liang, Anda membawa mereka ke sana, saya akan menangani urusan di sini. Long Zaitian berbicara lagi. Tuan Long, panggil polisi dan biarkan polisi menangani mereka. Saya khawatir mereka akan datang lagi lain kali. Liang Xueying bukannya tanpa rasa khawatir. Polisi sudah dipanggil, tapi saya harus melakukan sesuatu sebelum polisi datang. Long Zaitian hanya acuh tak acuh. Baru saja, Liang Xueying telah melihat keterampilan Long Zaitian. Itu memang sangat menakutkan. Begitu banyak pria terlatih yang tidak sebanding dengan Long Zaitian. Tuan Long, Anda harus bertanggung jawab karena menyakiti orang. Biarkan polisi yang menanganinya. Liang Xueying masih sangat khawatir. Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku terukur. Pada saat ini, Long Zaitian berkata dengan acuh tak acuh, dan Liang Xueying tidak punya pilihan selain mundur dengan gadis kecil yang gemuk itu. Kalian, mengapa kamu menghentikanku? Pada saat ini, Masi Mei berteriak keras. Ternyata Masi Mei ingin melarikan diri, tetapi ada terlalu banyak penonton, dan dia tidak bisa keluar sama sekali. Terlebih lagi, mereka yang menghalanginya sepertinya melakukannya dengan sengaja. Mereka semua berdiri bahu-membahu, berdiri di depannya, membentuk dinding manusia. Dia dan Zhao Yuan ingin mencari seseorang untuk menjahit bor, tetapi mereka tidak dapat menemukannya sama sekali, dan itu kedap udara di mana-mana. Bukti apa yang Anda miliki bahwa kami menghentikan Anda? Apakah jalan ini milik Anda? Itu benar, wanita gemuk yang mati, jelas dia terlalu gemuk untuk diperas, salahkan kami. Apakah kamu tidak ingin membunuh orang lain sebelum pergi? Mengapa? Apakah kamu ingin melarikan diri sekarang? Kita semua tahu siapa Zhao Yuan di kota Linjiang. Masi Mei sangat arogan, orang-orang besar sangat tidak nyaman mendengarkannya, dan mereka semua menjawab. Kamu tahu siapa aku. Jika kamu berani menghentikan kami hari ini, kamu semua akan mati besok. Masi Mei masih sangat arogan, jika bukan karena luka di wajahnya, dia merasa bisa menjadi lebih arogan. Ketika semua orang mendengar kata-kata Masi Mei, mereka semua mencibir. Apakah mereka semua akan mati besok?
Saya tidak tahu apakah mereka akan mati besok. Mari kita bicarakan kapan Anda bisa hidup sampai besok. Saudara-saudara, tolong tunjukkan juga wajah Zhao Yuan dan beri saya jalan. Saya sangat berterima kasih kepada Zhao Yuan. Zhao Yuan melihat situasi ini dan mengatakan hal yang sama. Dia juga sangat jelas bahwa orang-orang ini di tempat kejadian sengaja menghentikan mereka dan mencegah mereka pergi. Siapa yang secara khusus ingin kamu bersyukur? Siapa kakakmu, ayam pedas? Itu benar, menjadi egois. Apakah kamu tidak akan membunuh seseorang? Mereka berdiri di sana sekarang. Kamu melarikan diri. Jika kamu laki-laki, kamu harus bertarung. Itu benar, kamu, Zhao Yuan, juga No. Satu di kota Linjiang. Ketika kamu melihat ide yang sulit, kamu melarikan diri. Tidakkah kamu menginginkan wajah? Semua orang adalah Anda menanggapi Zhao Yuan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seperti kata pepatah, hukum tidak menyalahkan publik. Sekarang semua orang bekerja sama untuk menggertak Zhao Yuan. Bahkan jika Zhao Yuan marah, dia tidak dapat menemukan siapapun untuk membalas dendam. Ini, Zhao Yuan sangat malu ketika mendengar ini. Apa yang kamu lakukan dengan terburu-buru? Long Zaitian datang saat ini dengan nada yang ringan dan otentik. Long Zaitian, izinkan saya memberitahu Anda tidak ingin menjadi agresif. Anda memiliki beberapa keterampilan, tetapi apa yang dapat Anda lakukan? Saya, Zhao Yuan, punya uang, dan real estate Chengyi adalah milik saya. Hari ini, jika saya punya sesuatu lakukan hari ini, kamu tidak boleh mati dengan baik. Aku baru saja membawa beberapa orang hari ini, jangan sombong. Ketika Zhao Yuan mendengar kata-kata itu, dia berbalik, sedikit tidak yakin pada dirinya sendiri. Biasanya, kemanapun Anda pergi, selama Anda membawa beberapa orang. Pada dasarnya Anda dapat memakannya, tetapi hari ini, ketika saya bertemu naga ini, ada situasi yang memalukan. Kamu mencubit wajah putriku merah dan terluka, dan kamu ingin mencakar wajahnya dengan pisau. Nada bicara Long Zaitian dingin dan asli. Tidak tahu kapan, sudah ada belati ekstra di tangannya, dengan bilah yang terang dan cahaya dingin yang menakutkan. Long Zaitian memainkannya dengan ceroboh. Melihat belati di tangan Long Zaitian, Masi Mei menelan ludah. Sudah kubilang, kamu akan main-main. Kami memeriksa identitasmu, kamu hanya menantu keluargaku dari pintu ke pintu. Kamu menyakitiku, apakah keluargamu berani membelamu? Anda hanya satu orang, Anda tidak dapat menahan amarah kami. Kecuali jika Anda berani membunuh kami, Anda akan menghadapi balas dendam kami yang tak ada habisnya. Meskipun Masi Mei sangat gugup, saat ini pikirannya masih jernih, dan dia sangat gelisah. Istriku benar, kamu biarkan kami pergi hari ini, mari kita lupakan hal-hal ini. Jika tidak, kamu tidak akan pernah memiliki kedamaian di masa depan. Zhao Yuan juga sepertinya tiba-tiba memilah-milah pikirannya dan menggenggam tulang punggung untuk sementara waktu. Jadi dia tenang dan otentik. Membunuhmu. Ini saran yang bagus. Jika kamu melepaskannya, kamu akan benar-benar berpikir. Mengapa kamu tidak menulis novel dengan imajinasi yang begitu kaya? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, senyum dingin muncul di sudut mulutnya, dan dia berjalan ke arah mereka berdua. Apa yang kamu lakukan? Jangan datang ke sini, saya katakan, ini adalah masyarakat hukum sekarang. Jika Anda berani menyakiti kami, Anda tidak akan bisa makan dan pergi. Masi Mei melangkah mundur selangkah demi selangkah, sangat malu. Dengan mengatakan itu, dia berbalik untuk melarikan diri. Ledakan. Kecepatan Long Zaitian sangat cepat. Dia turun dan mendarat tepat di tempat rompi Masi Mei. Tubuh Masi Mei yang agak gemuk tiba-tiba terbang beberapa meter. Setelah berguling agak lama, tubuhnya berhenti. Wajah Zhao Yuan menjadi pucat saat melihat situasi ini. Bahkan memukuli wanita, apakah kamu seorang pria? Zhao Yuan sangat malu. Aku hanya sampah, sampah tanpa dasar, sampah bisa melakukan apa saja. Long Zaitian berkata dengan nada ringan dan otentik. Zhao Yuan benar-benar panik ketika dia menemukan bahwa metode stimulatif tidak berguna. Dia sangat menyesalinya sekarang, menyesali bahwa dia keluar hari ini, mengapa dia tidak membawa lebih banyak orang. Jika Anda membawa lebih banyak orang, itu tidak akan memalukan seperti yang Anda pikirkan. Sebagai seorang pria, kamu dapat memilih untuk mengambil inisiatif untuk menyerangku. Sehingga kamu akan mati dengan lebih sopan. Ayo, Long Zaitian berjalan menuju Zhao Yuan lagi, nadanya dingin dan asli. Bab 343. Melihat Long Zaitian mendekat, Zhao Yuan panik dan mundur selangkah demi selangkah. Ketika tidak ada cara untuk mundur, dia berbalik dan melarikan diri. Suara mendesing. Ada suara angin bertiup, dan belati di tangan Long Zaitian terbang keluar, mengenai betis Zhao Yuan. Apa? Zhao Yuan berteriak, seluruh orang jatuh ke tanah, dan tempat di mana belati dimasukkan ke kakinya berdarah. Cek cek cek, apakah ini Xiao Li Fei Dao yang sudah lama hilang? Orang ini memiliki 2 pukulan, dan kecepatan pisau ini terlalu cepat. Lebih dari beberapa kali, saya telah melihat master seni bela diri di aula seni bela diri itu, tetapi hanya beberapa musuh. Kakak tertua ini telah mengalahkan lebih dari 10. Pernahkah kamu memperhatikan? Kungfu yang digunakan kakak laki-laki tadi seperti Tai Chi yang legendaris. Lambat,
Tapi seberapa kuat? Tai Chi sialan, bukankah Tai Chi cara bagi wanita tua di jalan untuk berolahraga? Itu benar, bagaimana Tai Chi bisa begitu kuat? Melihat ini, semua orang memuji mereka lagi. Jelas, keterampilan Long Zaitian telah menaklukkan mereka. Long Zaitian, aku bilang, jangan main-main. Pikirkan tentang kesenjangan identitas antara kamu dan aku. Meskipun kamu bisa bertarung, bisakah kamu berdiri di hadapan banyak orang yang aku kenal? Bahkan jika kamu berhasil hari ini, kamu tidak takut akan balas dendamku. Zhao Yuan menahan rasa sakit di kakinya dan berteriak. Meski kakinya terluka, itu bukan bagian vital, hanya membuatnya kehilangan kemampuan untuk berjalan. Maksudmu, aku tidak bisa memprovokasimu. Mata Long Zaitian sedikit gelap dan bertanya dengan lembut. Ya, jadi apa? Bahkan jika kamu bisa bertarung, kamu sendirian. Zhao Yuan sedikit tidak percaya diri. Saya juga ingin tahu apakah saya bisa memprovokasi diri saya sendiri, jadi saya ingin mencoba. Long Zaitian terus berjalan melewatinya. Kamu seharusnya mencubit wajah putriku dengan tangan ini, kan? Long Zaitian melihat ke tangan kanan Zhao Yuan dan berkata, apa? Sebelum Zhao Yuan bisa bereaksi, Long Zaitian turun dan mematahkan lengan Zhao Yuan. Zhao Yuan mencengkeram lengannya dan berteriak lagi dan lagi. Segera, Long Zaitian menginjak jari Zhao Yuan lagi, mematahkan satu persatu. Jeritan bergema di langit, dan itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Dahi Zhao Yuan terbuka, dan dia berteriak lagi dan lagi. Setelah beberapa saat, matanya berputar dan dia pingsan. Rasa sakit yang bisa membuat seseorang pingsan secara langsung, apakah ada rasa sakit? Semua orang tidak tahu, mereka hanya tahu bahwa mereka merasa sangat menyakitkan menonton adegan ini. Pria kejam, pria ini benar-benar pria yang kejam. Anda harus tahu bahwa ini adalah Zhao Yuan yang terkenal kejam. Ada beberapa orang di kota Linjiang yang berani memprovokasi dia. Karena hubungan abu-abu dan putih Zhao Yuan, bahkan orang terkaya di kota Linjiang akan memberinya 2 poin wajah. Sekarang teman ini benar-benar mengabaikan Zhao Yuan ini. Masi Mei yang ada di samping akhirnya bangun dan melihat suaminya dilempar sampai mati. Melihat pemandangan yang menyayat hati itu, dia kaget. Ketakutan, wajahnya pucat, dan matanya penuh ketakutan. Long Zaitian di depanku adalah orang gila dan iblis. Kamu meninggalkan bekas tamparan di wajah Guru Liang. Apakah itu tangan kananmu juga? Long Zaitian berjalan menuju Masi Mei lagi dan bertanya dengan nada ringan. Operasi Long Zaitian mengejutkan semua orang. Apakah itu para penonton, Yang Su, Liang Suiying dan lainnya, mereka semua merasa kulit kepala mereka mati rasa dan terlalu kejam. Sebelumnya, saya berpikir bahwa Long Zaitian hanya tampak memiliki kepribadian yang dingin. Saya tidak berharap untuk melakukan hal-hal begitu kejam. Tembakan ini terlalu ganas. Jika mereka adalah mereka, mereka pasti tidak akan mampu melakukan hal-hal kejam seperti itu. Gu Qinglian agak terbiasa melihat adegan ini. Dia tahu karakter Long Zaitian, dan Long Xiaoxi adalah skala kebalikan dari Long Zaitian. Saat ini, dia hanya menonton adegan ini sambil membiarkan kedua anak bersembunyi di belakangnya. Biarkan mereka tutup mata mereka, jangan biarkan mereka menonton adegan berdarah. Hanya saja Long Xiaoxi sedikit gelisah, dia mengintip dengan satu mata terbuka dan satu mata tertutup. Meskipun adegan ini berdarah, dia tidak merasa takut pada usia yang begitu muda. Tidak, tidak, aku tidak tinggal. Masi Mei sangat ketakutan dan dengan cepat menyangkalnya. Mengganggu yang lemah dan tidak jujur, kamu benar-benar pantas dikutuk. Bahkan jika kamu mengatakan tidak, kamu hanya bisa menghapus kedua tanganmu. Nada Long Zaitian acuh tak acuh dan asli, mengatakan bahwa dia berdiri. Ketika dua patah tulang tajam datang, Masi Mei berteriak lagi dan lagi. Kemudian jari-jari Masi Mei dihancurkan satu persatu. Adegan itu sangat menyedihkan. Beberapa orang dengan kualitas psikologis yang buruk bahkan menutup mata dan tidak berani memandangnya. Pada saat inilah sirene terdengar di kejauhan. Bung, lari, polisi ada di sini, sudah terlambat jika kamu tidak lari. Pada saat ini, Yang Su berlari dan sangat ingin memperlakukan Long Zaitian, dan memukuli orang seperti ini. Long Zaitian pasti tidak dapat melepaskan diri dari hubungan. Tidak peduli apa yang Long Zaitian pikirkan, Yang Su tetap berpikir demikian. Aku menelepon polisi. Long Zaitian memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Aku tahu kamu menelepon, tetapi kamu telah menyakiti begitu banyak orang, kamu akan mendapat masalah. Yang Su benar-benar terburu-buru. Orang ini sangat pandai berkelahi. Mengapa otakmu begitu sombong? Kamu pikir kamu adalah Raja Surga. Jika kamu mengalahkan orang seperti ini, kamu tidak boleh mendapat masalah besar. Kamu harus masuk dan tinggal selama beberapa menit. Tidak akan ada masalah. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berbicara dengan santai. Setelah beberapa mobil polisi berhenti, orang-orang membuka jalan, dan Chen Xiangtian masuk dengan beberapa orang. Chen Xiangtian telah datang, teman ini dalam masalah besar kali ini. Meskipun Zhao Yuan pantas mati, tetapi orang ini mengalahkan seseorang, tidak mudah untuk melakukan ini sekarang. Jika Anda mengalahkan orang seperti ini, jika Zhao Yuan mengejarnya, menurut hukum, orang ini harus masuk dan tinggal selama beberapa tahun. Sayang sekali,
orang ini adalah orang yang baik, tetapi kepribadiannya terlalu kejam. Ada banyak diskusi, dan mereka semua merasa sedih untuk Long Zaitian. Long Zaitian tidak bisa memasukkan minyak dan garam, benar-benar cemas. Tangkap orang. Chen Xiangtian masuk, berdiri diam sedikit, dan ramah kepada orang-orang di sekitarnya. Kawan, dengarkan aku, kami tidak melakukannya dengan sengaja. Dua orang yang menyerang anak itu terlebih dahulu. Kami membela diri. Ketika Yang Su mendengar kata-kata ini, dia menjadi lebih cemas dan menjelaskan dengan cepat. Tetapi dia diabaikan. Pada saat ini, Chen Xiangtian berjalan menuju Long Zaitian dan membungkuk sedikit ke arah Long Zaitian. Tuan Long, kita terlambat. Anjing-anjing ini tidak menyakitimu, kan? Chen Xiangtian bertanya dengan sangat hormat. Tidak apa-apa, saya sudah memberitahu Anda tentang masalah ini di telepon, dan Anda akan menangani sisanya. Adapun beberapa masalah khusus, saya akan mengunjungi Anda secara langsung besok dan memberitahu Anda cara menghadapinya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, mengangguk sedikit, dan berkata. Bab 344. Tidak masalah, aku akan membawa mereka kembali dulu. Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu dan setuju. Semua orang terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Apa yang terjadi? Bagaimana saya bisa mengatakan ini? Ini juga pertarungan. Bagaimana saya bisa hanya menangkap Zhao Yuan dan membiarkan pemuda ini pergi seperti ini? Apa gunanya ini? Orang-orang curiga. Orang-orang di samping bahkan lebih bingung. Operasi apa ini? Chen Xiangtian ini, yang dikenal sebagai orang besar di kota Linjiang, sebenarnya sangat menghormati Long Zaitian. Apa-apaan orang ini? Yang Su sangat terkejut di dalam hatinya sehingga dia membeku di tempat. Cek cek cek, apakah kamu melihatnya? Chen Xiangtian membungkuk kepada teman itu barusan. Tentu saja kami melihatnya, kami tidak buta. Siapa orang ini? Sepertinya Zhao Yuan sampah di depannya. Chen Xiangtian harus tunduk padanya, latar belakang orang ini benar-benar tidak biasa. Di pagi hari, bukankah wanita tua itu mengatakan bahwa pria ini adalah menantu keluarga Gu? Hantu tahu, mungkin wanita tua itu memfitnah orang lain. Semua orang bisa melihat gerakan halus antara Long Zaitian dan Chen Xiangtian. Long Zaitian sedang menginstruksikan, tapi Chen Xiangtian hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Artinya bisa dipahami dengan memikirkannya. Itu adalah status Long Zaitian yang jauh di atas Chen Xiangtian. Chen Xiangtian sudah menjadi salah satu yang terbaik di kota Linjiang, dan dia adalah sosok kekuatan nyata kelas 1 di kota Linjiang. Seperti yang kita semua tahu, Chen Xiangtian lahir di militer di tahun-tahun awalnya, dan dia memiliki gelar zona perang selatan. Dapat dikatakan bahwa Chen Xiangtian adalah keberadaan yang sangat istimewa di kota Linjiang. Selama bertahun-tahun, kota Linjiang tidak dapat menemukan orang yang dapat membuat Chen Xiangtian membungkuk. Hari ini, mereka memang melihat pemandangan yang begitu aneh. Itu benar-benar membuat mata mereka jatuh. Setelah berbicara dengan Chen Xiangtian sebentar, Long Zaitian berbalik dan berjalan menuju Liang Xueying. Saudaraku, itu luar biasa, itu orang besar di kota Linjiang. Yang Su mengacungkan jempol kepada Long Zaitian. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Dia adalah pria besar. Tidak baik bagi Zhao Yuan untuk tidak menasihati sama sekali. Tidak heran dia berani begitu kejam. Keterampilannya sangat kuat dan identitasnya sangat menakjubkan. Terlebih lagi, Long Zaitian menembak karena seorang gadis kecil dan seorang wanita tua yang kesepian. Sejak itu, Yang Su semakin mengagumi Long Zaitian, dan mengacungkan jempol kepada Long Zaitian dari lubuk hatinya. Ini bukan hanya penegasan kekuatan Long Zaitian, tetapi juga penegasan karakternya. Kamu terluka oleh mereka. Long Zaitian melirik ke Yang Su, dan melihat bahwa pria ini berkulit gelap, agak jujur, dan jujur. Cedera kecil, itu akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Saya kuat. Mereka mengalahkan saya 2 kali, dan tidak ada masalah sama sekali. Saya bisa terus bekerja besok, dan itu tidak mempengaruhi batu bata yang saya angkut besok. Yang Su mendengar kata-kata itu, menggaruk kepalanya, dan berkata. Aku akan membiarkan Chen Xiangtian mengatur kompensasi yang sesuai untukmu, tidak apa-apa. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan ringan. Tidak, tidak ada kompensasi. Ini benar-benar cedera kecil, dan saya tidak membantu saya hanya dipukuli. Yang Su dengan cepat melambaikan tangannya, sedikit tersanjung. Ada begitu banyak orang di sini, tetapi kamulah satu-satunya yang mengambil tindakan. Jadi, kamu berbeda dari kebanyakan orang. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Tidak, sobat, jika Anda ingin menebus kesalahan, Anda dapat mentraktir saya semangkuk malatang atau mie usus gemuk. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya pergi. Yang Su masih menolak dengan sopan, berkata, melarikan diri, dan berjalan menuju seorang wanita dan seorang anak tidak jauh. Tidak jauh dari situ, di bawah pohon di pinggir jalan, ada seorang wanita dengan anak laki-laki yang agak gemuk. Kepala seorang wanita dan seorang anak laki-laki, menunggu pria itu kembali. Yang Su tersenyum dan berlari. Ayo pergi, hari sudah gelap. Yang Su berkata kepada wanita dan anak laki-laki itu. Bodoh, apakah kamu terluka di mana saja?
Ketika seorang wanita melihat seorang pria, dia merasa sedih dan kesal. Tidak, tidak apa-apa, tubuhku kuat, itu semua luka kulit. Yang Su tersenyum dan berkata, Ayah, ibu yang tidak akan membiarkanku pergi, atau aku akan pergi bersamamu. Orang-orang itu terlalu banyak. Bocah gemuk itu sedikit marah. Berhenti. Ayahmu dipukuli. Dia dipukuli di mana-mana. Apakah kamu ingin dipukul juga? Apakah menurutmu dia mendapatkannya? Wanita itu menatap kedua pria itu, besar dan kecil, dengan marah, dan berkata dengan marah. Hei, teman itu mengatakan bahwa dia ingin memberi saya kompensasi, tetapi saya tidak menginginkannya. Siapa bilang saya tidak mendapatkannya? Jika teman itu tidak datang, saya harus melindungi anak itu dan menyerang anak itu. Aku, Yang Su, paling tidak menyukainya. Pada orang seperti itu, Yang Su berkata dengan bodoh. Kenapa kamu tidak melakukannya? Aku pikir kamu benar-benar bodoh. Wanita itu marah, dan memberi Yang Su tatapan putih, tetapi dia tidak benar-benar marah. Pria ini lurus, dan dia sangat baik. Meskipun dia selalu menderita, dia tidak berpikir itu buruk, tetapi berpikir bahwa pria ini sangat nyata. Maaf, hehehe, oke, ayo, pulang dan bersihkan anggur obat untukku. Yang Suhe menyeringai dan berkata, mengendarai skuter bobrok. Ketika wanita dan bocah itu melihat ini, mereka juga naik skuter, dan mereka pergi dengan rengekan. Guru Liang, urutkan daftar orang tua dan siswa yang menentang kunjungan Tang Xiaotang, dan kirimkan saya salinannya malam ini. Long Zaitian berjalan ke Liang Xueying dan berkata kepada Liang Xueying. Tuan Long, semuanya adalah ritme orang tua Zhao Tiancheng itu, orang tua Zhao Tiancheng telah dihukum, lihat ini. Liang Xueying sedikit berhati lembut. Melihat pemandangan barusan, dia juga menyadari bahwa Long Zaitian sangat energik. Saya khawatir Zhao Yuan, yang terus mengatakan bahwa dia mengenal orang-orang besar di kota, tidak memiliki energi sebesar itu. Long Zaitian, tapi kali ini, dia ragu-ragu. Tuan Liang, jika Anda tidak menyelesaikannya, saya dapat menyelesaikannya sendiri. Tang Xiaotang baru lahir tidak dapat berbicara, dan dia tidak bersalah. Mereka yang menargetkan Tang Xiaotang, orang tuanya tidak layak menjadi manusia. Jika Anda tidak mengajar anak-anak Anda dengan baik, jika Anda tidak menanamkan nilai-nilai yang benar pada anak-anak Anda harus keluar dari taman kanak-kanak. Saya khawatir anak-anak saya akan terinfeksi oleh mereka. Mereka tidak memberi orang cara untuk hidup, dan saya tidak memberi mereka cara untuk hidup. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tidak setuju dengan Liang Xueying. Meskipun dia memahami posisi Liang Xueying dengan sangat baik. Kalau begitu, tidak apa-apa. Liang Xueying memikirkannya dan merasa bahwa Long Zaitian memiliki beberapa kebenaran dalam apa yang dia katakan. Orang tua ini memang bertindak terlalu jauh. Guru Liang, Anda melakukan hal yang benar hari ini. Seseorang akan memberi Anda kompensasi. Anda dapat yakin bahwa mulai sekarang, tidak akan ada komentar yang tidak bertanggung jawab tentang pekerjaan Anda di sini. Long Zaitian berkata pada Liang Xueying lagi. Tuan Long, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak melindungi anak itu. Saya masih memiliki wajah untuk meminta kompensasi. Inilah yang harus saya lakukan. Ketika Liang Xueying mendengar kata-kata itu, dia merasa sangat bersalah. Tidak peduli apa, kamu sudah melakukan yang terbaik. Long Zaitian menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Bab 345. Ini, ada apa? Pada saat ini, seorang wanita tua masuk dari kerumunan, melihat ada mobil polisi di sekitar dan begitu banyak orang tergeletak di tanah, dia panik. Bibi, tidak apa-apa, anak itu ada di sini. Melihat ini, Gu Qinglian berteriak lagi. Ketika wanita tua itu melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin dia tidak menyadari apa yang terjadi? Tetapi ketika dia melihat gadis kecil yang gemuk dilindungi di belakang Gu Qinglian, hatinya menjadi tenang. Bibi ini adalah orang yang mengadopsi anak itu. Keluarganya meninggal dalam perang di selatan, dan dia menyelamatkan anak itu dari seorang prajurit yang tewas dalam pertempuran. Satu-satunya pada anak itu adalah surat yang ditulis oleh ayah anak itu sebelum dia meninggal dalam pertempuran. Buku darah, setelah dia setia, orang tuanya mungkin telah meninggal dalam pertempuran untuk mempertahankan perbatasan selatan. Long Zaitian datang ke sisi Bibi, meraih tangan Bibi yang kering, dan mengangkatnya. Anak ini mungkin ketakutan ketika dia melarikan diri, jadi dia masih tidak bisa berbicara. Selama 5 tahun, Bibi yang baik dan dia bergantung satu sama lain seumur hidup, membesarkannya dengan memungut sampah. Mendapatkannya dengan memungut sampah, dengan bantuan Tuan Liang, dan masuk taman kanak-kanak. Orang tuanya mengorbankan hidup mereka untuk stabilitas Dacia. Tapi lebih dari separuh orang tua di kelas ini memintanya untuk putus sekolah dan mengusirnya. Mereka bilang dia kotor dan dia aneh. Penargetan yang kejam dan diskriminasi yang kejam. Saya ingin bertanya kepada lebih dari separuh orang tua, apa yang membuat Anda tidak memiliki simpati dasar, sehingga Anda harus membunuh mereka semua? Apakah karena Anda punya uang, Anda merasa lebih baik dari yang lain? Bagaimana dengan jauh lebih tinggi? Saya memberitahu lebih dari setengah orang tua sekarang, jika Anda tidak memberi anak dan orang tua cara untuk hidup, saya juga tidak akan memberi Anda cara untuk hidup.
Saya akan membuat Anda tidak mungkin untuk tinggal di kota Linjiang. Long Zaitian memandang kerumunan, dan kemudian berkata, di antara para penonton ini. Tentu saja ada orang tua yang mengepung gadis kecil gemuk dan wanita tua pagi ini, pada saat ini. Mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Kamu tidak berani berbicara sekarang. Saya percaya bahwa Anda bukan karena keluhan Anda, tetapi karena Anda tidak sekuat saya. Jika kita bertukar posisi saat ini, dan yang kuat menjadi Anda juga akan menyia-nyiakannya hidupmu. Karena kamu sampah, sampah. Itu hanya sampah, dan sampah selalu sampah. Long Zaitian menatap beberapa orang tua dengan ekspresi mengejek. Bagus, ternyata seperti ini terlalu tidak manusiawi, dan orang-orang ini terlalu terkutuk. Sekarang saya merasa bahwa teman ini belum cukup mengalahkan Zhao Yuan. Ketika kamu melihat seseorang tidak dapat berbicara, maka bully mereka. Mereka masih anak-anak. Orang tuanya adalah Daxia Zhongli, jadi mereka tidak boleh diperlakukan seperti ini. Setelah setia dan diperlakukan seperti ini, siapa yang berani mempertahankan tanah dan melindungi rakyat dengan nyawanya di masa depan? Biarkan mereka keluar dari kota Linjiang, dan biarkan sampah seperti itu keluar dari kota Linjiang. Iya, keluar, tidak ada sampah seperti itu di kota Linjiang. Kata-kata Long Zaitian tidak diragukan lagi membangkitkan kemarahan semua orang. Di pagi hari, orang tua yang mengepung wanita tua dan gadis kecil yang gemuk semuanya melarikan diri dengan putus asa. Bang bang bang. Kerumunan yang bersemangat mengulurkan kaki mereka dari waktu ke waktu untuk menginjak Zhao Yuan dan Masi Mei, dan pemandangan menjadi berantakan. Seorang ayah yang memberikan hidupnya untuk melindungi wilayah kekaisaran dan orang-orang. Anaknya dipaksa melakukan ini oleh sekelompok orang tua, yang memicu kemarahan di hati semua orang. Wanita tua itu menangis ketika dia mendengar kata-kata ini. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah berbicara dengannya. Yang dia pedulikan bukanlah dirinya sendiri, tetapi gadis gemuk itu. Tidak peduli siapa gadis gemuk itu, dunia seharusnya begitu kejam, dimaksudkan untuk menargetkan seorang anak. Bibi, jangan khawatir, masalah di sini sudah selesai. Aku akan pergi ke departemen kota besok untuk mendapatkan beberapa manfaat dan membiarkanmu pindah ke rumah. Long Zaitian berkata pada bibinya lagi. Terima kasih Xiao Tian, terima kasih. Bibi tidak bisa menerima bantuanmu lagi. Mendengar kata-kata itu, wanita tua itu menggelengkan kepalanya lagi. Itu bukan bantuanku, itu yang pantas kamu dapatkan, itu departemen kota, dan itu harus diberikan kepadamu. Ayah gadis kecil itu meninggal dalam pertempuran, dan dia harus dibesarkan oleh kekaisaran. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Ketika wanita tua itu mendengar ini, dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi entah kenapa dia tersentuh. Masih ada orang baik di dunia ini. Oke, aku akan membawamu kembali. Pada saat ini, Long Zaitian berbicara lagi. Tuan Liang, saya akan pergi dulu. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat memberitahu Chen Xiangtian, atau Anda dapat menemui saya secara langsung. Chen Xiangtian akan membantu saya menangani masalah ini di sini. Long Zaitian berkata pada Liang Xueying lagi. Oke, jangan khawatir, Tuan Long. Liang Xueying juga berkata, menebak identitas Long Zaitian di dalam hatinya. Chen Xiangtian hanya bisa mendengarkan perintah Long Zaitian, jadi bisa dilihat betapa menakutkannya identitas Long Zaitian. Setelah menyelesaikan masalah, Long Zaitian membiarkan mereka bertiga masuk ke dalam mobil. Dia pertama-tama mengirim gadis kecil gemuk dan wanita tua itu ke tempat itu, dan kemudian melaju menuju rumahnya. Tempat tinggal gadis kecil gendut itu adalah gubuk kayu kecil di Hutong. Di tempat seperti itu, di musim semi, atau ketika hujan deras atau angin bertiup, itu runtuh dan bocor di mana-mana. Sulit membayangkan bagaimana anak itu dan nenek telah melalui tahun-tahun di sini. Kamu melakukan hal yang benar hari ini, kedua orang itu benar-benar terkutuk. Setelah gadis kecil yang gemuk dan wanita tua itu pergi, Gu Qinglian berkata dengan emosi. Di kelompok orang tua, dia telah melihat orang-orang nyata di dunia ini, kekejaman, prasangka, diskriminasi, seberapa jelek. Jika itu 5 tahun yang lalu, mereka semua harus mati. Long Zaitian mengendarai mobil, matanya tajam dan otentik. Sampah ini dia tidak tahu apa gunanya hidup di dunia. Seseorang, jika dia tidak memiliki kebaikan dan kasih sayang dasar, dia tidak layak menjadi manusia. Dia seharusnya tidak hidup di dunia yang lebih tinggi ini. 5 tahun lalu, siapa kamu? Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, matanya yang indah bersinar. Jika dia tahun yang lalu, dia telah mendengarnya berkali-kali. Bertahun-tahun yang lalu, Long Zaitian terdiam ketika dia mendengar kata itu. Dia tidak ingin membicarakan apa yang terjadi 5 tahun yang lalu. Saat ini, dia tidak tahu alasan harus dia buat. Kungfu yang kamu gunakan tadi sepertinya sangat mirip dengan yang kamu ajarkan pada Qin Xiaomeng. Mungkinkah kamu menggunakan Tai Chi untuk mengalahkan mereka? Long Zaitian tidak menjawab, Gu Qinglian hanya bisa mengubah topik pembicaraan dan bertanya apakah dia bermaksud sesuatu. 5 tahun yang lalu, Gu Qinglian merasa bahwa sesuatu pasti telah terjadi 5 tahun yang lalu untuk membuat Long Zaitian menjadi seperti sekarang ini. Apa yang membuat seorang pria merasa asing dengannya? Bab 346.
Bagaimana menurutmu? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum. Bagaimana saya tahu, saya tidak mengerti ini. Gu Qinglian cemberut dan berkata, kamu pikir begitu, begitulah Tai Chi benar-benar terbuka. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum lagi. Kelihatannya lembut, tapi sangat kuat. Gu Qinglian sedikit terkejut, dia benar-benar tidak bisa melihat perbedaan antara Tai Chi Long Zaitian dan wanita tua dan pria tua di jalan. Tetapi begitu banyak orang dikalahkan olehnya. Selain itu, mereka memuntahkan darah hanya setelah mereka jatuh ke tanah, artinya, orang-orang itu menderita luka dalam. Apakah benar-benar ada kungfu yang begitu kuat di dunia ini? Gu Qinglian merasa sedikit curiga di hatinya. Pada saat ini, Long Xiaoxi, yang duduk di kursi belakang mobil, sedikit linglung, dan matanya sangat cerah. Meskipun masih ada sidik jari merah di wajahnya, dia terlihat sangat baik saat ini. Jika gadis kecil lainnya mengalami hal seperti itu, mereka pasti akan menangis dan membuat masalah, tetapi Long Xiaoxi dengan cepat menjadi stabil. Bisakah kamu mengajariku kungfu juga? Long Xiaoxi tampaknya memahami kebenaran. Kamu seorang gadis, apa yang kamu pelajari untuk bertarung dan membunuh? Gu Qinglian melirik Long Xiaoxi dengan marah. Lindungi dirimu, agar aku tidak diganggu. Juga, lindungi orang lain. Lindungi Sister Qinglian. Ketika ayah sudah tua, saya bisa melindungi ayah. Mata Long Xiaoxi berkilat, dan dia serius. Hanya kamu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia mengungkapkan keraguannya. Tidak, selama kamu mau mengajariku, aku juga bisa menjadi master. Long Xiaoxi sangat yakin. Kamu terlalu muda untuk belajar. Long Zaitian berkata dengan enteng, bukan karena dia terlalu muda, tetapi dia hanya tidak ingin mengajar. Bagaimanapun, Long Xiaoxi masih perlu fokus pada studinya. Dia masih muda dan ditakdirkan untuk tidak terlalu terganggu. Lalu aku membiarkan orang lain mengajar. Long Xiaoxi cemberut, sedikit tidak puas. Siapa yang akan mengajarimu? Apakah Bibi Zhang? Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan bertanya. Ada apa dengan Bibi Zhang? Paman Baili juga baik-baik saja. Dia masih ingin menjadi tuanku, tapi aku menolaknya. Menurutku dia orang baik. Long Xiaoxi sedikit percaya diri. Oke, apakah wajahmu masih sakit? Mendengar ini, Gu Qinglian tertawa bodoh. Tidak apa-apa, tapi agak jelek. Saya baru saja mengambil gambar dengan ponsel saya, dan ada tanda merah di atasnya. Long Xiaoxi menggelengkan kepalanya, dengan sungguh-sungguh. Malam ini, bantu kamu melepuh telur. Gu Qinglian berkata, bukankah telur itu digunakan untuk memakannya? Itu digunakan untuk membakar wajah, itu sia-sia, lebih baik memakannya. Long Xiaoxi menggelengkan kepalanya lagi. Kamu tahu cara makan dan makan sepanjang hari, apalagi yang kamu lakukan selain makan. Long Zaitian terdiam. Selain makan, aku akan makan, bukankah aku sudah memberitahumu? Long Xiaoxi cemberut dengan ekspresi acuh tak acuh. Long Zaitian mengemudikan mobil, dan baru kembali ke rumah saat hari sudah gelap. Di akhir musim gugur, hari menjadi gelap dengan sangat cepat. Ketika dia sampai di rumah, Long Yuner sudah sibuk di rumah. Kakak, aku membuat sup, kamu bisa membawanya ke ayah. Long Zaitian baru saja pulang ketika Long Yuner berteriak. Ya, Long Zaitian menjawab setelah meletakkan beberapa hal. Bibi, apakah ada yang enak? Supnya enak, aku bisa makan apa saja. Long Xiaoxi meletakkan tas sekolahnya dan langsung berlari ke dapur. Ya, sebagian sudah dibuat, apa yang ingin kamu makan? Di dapur, ada percakapan antara Long Xiaoxi dan Long Yuner. Aku ingin minum sup untuk menghangatkan diri. Long Xiaoxi sangat tulus dan otentik. Apakah di dalam mobil dingin? Apakah Anda ingin menghangatkan diri? Long Yuner sedikit terdiam, di usia yang begitu muda, dengan begitu banyak alasan. Dia hanya seorang anak kecil, dan dia masih menghangatkan tubuhnya. Tapi angin bertiup ketika saya turun dari mobil. Long Xiaoxi berkata lagi, hah, ada apa dengan wajahmu? Pada saat ini, Long Yuner juga memperhatikan bahwa ada memar hitam di wajah Long Xiaoxi, jadi dia bertanya. Itu dicubit oleh orang jahat. Orang jahat itu telah dipukuli oleh ayah. Long Xiaoxi menjawab, kakak, apa yang terjadi? Long Yuner berteriak ke arah luar. Tidak apa-apa, sudah diselesaikan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab bahwa dia tidak ingin Long Yuner khawatir. Setelah mengambil 2 kotak makanan, Long Zaitian keluar lagi dan pergi ke rumah sakit. Ketika dia keluar dari rumah sakit, dia menerima dokumen dari Liang Sueying, yang merupakan daftar orang tua dan siswa dari siswa tersebut. Long Zaitian meliriknya, dan kemudian mengirim pesan ke Liang Sueying. Apakah itu semuanya? Long Zaitian mengirim pesan dan bertanya. Itu saja, Tuan Long, mari kita lihat bagaimana menghadapinya. Liang Sueying berkata lagi, Tuan Liang, jika seseorang melakukan kesalahan dan tidak dihukum, maka tidak adil bagi mereka yang dihukum. Dan Tuan Liang, Anda adalah salah satu pendorong utama ketidakadilan ini. Long Zaitian mengedit dan mengirim pesan seperti itu lagi. Dia tahu bahwa Liang Sueying relatif berhati lembut, dan daftar ini pasti hanya sebagian saja. Karena dalam daftar ini, bahkan tidak setengah dari seluruh kelas telah lulus. Pada hari itu,
Jumlah orang yang berbicara dalam kelompok dan mengepung gadis kecil gemuk dan wanita tua di gerbang taman kanak-kanak jauh lebih dari setengah. Kalau begitu, aku akan memeriksanya kembali. Liang Xueying sedikit malu, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Tetapi masih merasa bahwa apa yang dikatakan Long Zaitian sangat masuk akal. Baiklah. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata, setelah beberapa salam, dia menutup telepon. Setelah membawa makanan ke bangsal, Long Zaitian tidak tinggal, tetapi langsung pulang. Ketika dia sampai di rumah, Gu Qinglian sedang duduk di sofa dan membakar wajah Long Xiaoxi, sementara Long Yuner sedang sibuk di dapur. Kakak Qinglian, apakah saya masih bisa memakan telur ini setelah menggunakannya? Long Xiaoxi masih berjuang dengan apa yang harus dimakan, dan bertanya dengan bodoh. Tidak mungkin, kotor. Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit terdiam. Ketika saya masih muda, saya tahu apa yang harus saya makan sepanjang hari. Oh, ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia merespons dengan sangat patuh. Setelah Long Zaitian kembali ke kamar, dia kembali ke kamar. Setelah kembali ke kamar, dia memanggil Lin Si. Kakak, ada apa? Di ujung telepon yang lain, suara Lin Si datang. Tentang urusan Lei Hu, bagaimana Anda menyelidikinya, dan apa pengaturan spesifiknya? Setelah memutar telepon, Long Zaitian langsung menuju topik dan bertanya. Pada dasarnya, penyelidikan telah selesai. Jika kakak punya waktu, mari kita atur waktu untuk bertemu. Ketika saatnya tiba, saya akan memberi Anda informasi terperinci dan memberitahu saya apa yang telah saya pelajari. Lin Si mendengar kata-kata itu dan menjawab. Oke, kita bisa bertemu besok sore. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Lin Si. Ini masih paviliun Xiao Yuqian, tempat lama, sampai jumpa. Lin Si menyarankan. Tidak masalah, aku akan meneleponmu ketika aku punya waktu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga menjawab, setelah keduanya saling berpamitan, mereka menutup telepon. Bab 347. Keesokan paginya, Gu Qinglian muncul di bawah di grup Gu, sementara Long Zaitian mengirim Long Xiaoxi ke sekolah. Hari ini adalah hari pertama memulai kembali proyek dengan keluarga Qin. Gu Qinglian mengambil alih proyek lagi. Bagi keluarga Gu, itu bukan sesuatu yang layak untuk dipamerkan. Karena itu, sampai saat terakhir ini, bahkan seluruh kelompok tidak mengetahuinya. Gu Qinglian datang ke grup Gu sedikit terlambat, dan baru saja masuk ke grup Gu, wajah yang familiar muncul di wajahnya. Liang Jia, ada apa? Bagaimana kamu memegang barang-barangmu sendiri? Apakah kamu akan dipromosikan? Gu Qinglian bertanya, dia dan Liang Jia adalah kenalan lama. 5 tahun yang lalu, dia dan kakeknya secara pribadi mempromosikannya menjadi wakil menteri Departemen Hukum. Liang Jia seusia dengan dirinya, tetapi 5 tahun yang lalu, dia sudah menjadi pengacara perusahaan telah menghasilkan banyak kredit, dan masa depan juga sangat optimis. Tetapi sejak Gu Qinglian kehilangan kendali atas keluarga Gu, Liang Jia telah sepenuhnya dikosongkan. Dia telah menjadi wakil direktur kelompok kedua Departemen Hukum, posisi kosong tanpa kekuatan nyata. Dia tidak dapat campur tangan dalam masalah besar apapun di Departemen Hukum. Gu Qinglian juga tahu betul bahwa situasi keluarga Liang Jia tidak baik. Karena penargetan dan ancaman Gu Xiaohui, dia hanya bisa memilih untuk tinggal di keluarga Gu. Selamat pagi, Sister Qinglian, Anda bercanda, apa promosinya, saya dipecat. Ketika Liang Jia mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum pahit. Liang Jia tinggi dan tinggi, kedua setelah Qinglian. Dia terlihat seperti Zhou Zeng, dan sosoknya bagus. Dia mengenakan pakaian all profesional, dan dia terlihat cukup temperamental. Dipecat. Kenapa? Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit mengernyit dan bertanya. Itu karena kesalahan di tempat kerja. Liang Jia menggelengkan kepalanya dan berkata. Ada satu hal lagi yang tidak dia katakan, yaitu, dia bahkan tidak tahu apa kesalahan pekerjaannya. Selama bertahun-tahun, dia adalah seorang doktor hukum, tetapi di grup Gu dia hanya paduan suara. Dia hanya melakukan beberapa kekacauan dan tidak melakukan sesuatu yang berharga. Kamu datang denganku. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan berkata kepada Liang Jia. Ketika Liang Jia mendengar kata-kata itu, dia ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi mengikuti Gu Qinglian. Tetapi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa beberapa hal, bahkan jika itu diberitahukan kepada Gu Qinglian, tidak ada gunanya. Gu Qinglian bukan lagi Gu Qinglian 5 tahun yang lalu. Sekarang Gu Qinglian terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri, dan bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk berlaku adil padanya. Beberapa waktu yang lalu, dia berbicara tentang proyek dengan keluarga Qin, yang menyebabkan sensasi di seluruh kelompok. Dia bahkan melihat harapan Gu Qinglian untuk mendapatkan kembali kendali atas kelompok keluarga Gu. Tetapi masa-masa indah tidak berlangsung lama, dan Gu Qinglian dalam beberapa hari dihapus, dan alasannya, kita semua tahu, jangan katakan itu. Apa alasan memecatmu, apa kesalahan di tempat kerja? Gu Qinglian masuk ke kantornya, meletakkan tasnya, menuangkan secangkir air panas untuk Liang Jia, dan bertanya. Kesalahan di tempat kerja. Namun, saya tidak tahu apa kesalahan di tempat kerja.
Dikatakan bahwa saya membuat kesalahan besar ketika membuat perjanjian bagi hasil. Tetapi saya belum membuat perjanjian apapun baru-baru ini. Liang Jia sedikit sedih. Dia aman dan sehat selama ini. Gu Xiaohui takut dia akan pergi dan akan menimbulkan ancaman bagi kelompok itu di masa depan. Dalam analisis terakhir, dia adalah orang biasa tanpa pendukung dan tanpa koneksi. Jika dia pergi tanpa izin Gu Xiaohui pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Sehingga dia tidak dapat terus bertahan di dunia hukum. Sekarang Gu Xiaohui telah memecatnya, dia tidak memiliki kesedihan dan kegembiraan di hatinya. Akan lebih baik untuk pergi. Dia masih muda dan memiliki masa depan yang cerah. Jika saya meminta Anda untuk tinggal dan membantu saya, apakah Anda akan tinggal? Gu Qinglian merenung lama sebelum bertanya. Tentu saja, Liang Jia mendengar kata-kata itu, warna cerah melintas di matanya yang indah. Dia menjawab hampir secara naluriah, tetapi setelah beberapa saat, dia memikirkan sesuatu, dan matanya redup lagi. Saudari Qinglian, berhenti bercanda. Jika saya tinggal, itu hanya akan menimbulkan masalah bagi Anda, Sister Qinglian. Saya tahu bahwa situasi Anda saat ini, Sister Qinglian, juga sangat sulit, jadi sebenarnya tidak perlu memiliki beban seperti saya. Selain itu, Anda meninggalkan saya di sini, bukan dengan yang di atas. Untuk apa? Saya berterima kasih banyak, tetapi saya tidak ingin menyakiti Anda. Lihat perjanjian ini, apakah itu perjanjian yang Gu Xiaohui katakan kamu membuat kesalahan besar? Gu Qinglian membolak-balik tas dan mengeluarkan perjanjian. Tingkat salinan perjanjian ini agak buruk. Sepertinya salinan gosok, tetapi berbagai segel di atasnya sangat lengkap. Jelas, ini adalah salinan yang dicetak Gu Qinglian dari versi perjanjian Gu Xiaohui. Awalnya, dia hanya ingin menggunakan perjanjian yang dibuat oleh Gu Xiaohui sebagai bukti. Tetapi dia adalah seseorang yang lebih memikirkan segalanya, jadi dia memiliki lebih banyak hal. Perjanjian pembagian proyek. Liang Jia membuka halaman pertama perjanjian dan meliriknya. Jika ada sesuatu yang ingin dikatakan, dia terus membolak-balik perjanjian dan membacanya halaman demi halaman. Waktu berlalu dengan cepat, sekitar 7 atau 8 menit berlalu. Saudari Qinglian, perjanjian ini sama sekali tidak saya buat. Mungkinkah Gu Xiaohui mengatakan bahwa perjanjian yang saya buat kesalahan besar adalah perjanjian ini? Liang Jia menyusun perjanjian itu dan mengatakannya dengan tegas. Setelah membaca perjanjian itu, dia merasa bahwa orang yang membuat perjanjian itu hanyalah seorang yang bodoh, naif dan tanpa pengetahuan hukum. Sebagai seorang juris dokter, bagaimana dia bisa membuat perjanjian keterbelakangan mental seperti itu? Harusnya, Gu Qinglian meneguk air dan menjawab dengan ringan. Tidak masuk akal. Saya, Liang Jia, juga seorang doktor hukum. Bagaimana saya bisa membuat perjanjian keterbelakangan mental seperti itu? Perjanjian ini tidak menyebutkan kesalahan ketik, beberapa klausul penting, dan kesalahan besar. Orang yang membuat perjanjian ini harus langsung mati. Karena itu terlalu memalukan. Liang Jia berkata dengan marah, bahkan jika itu dijebak, dia bisa menemukan alasan yang layak. Jika dia menjebaknya seperti ini, dia merasa iknya telah dihina. Aku juga berpikir begitu. Pada saat ini, dia menjawab. Juga, keluarga Gu adalah salah satu pihak dalam kontrak. Apakah Gu Xiaohui ini ingin mengambil 70% dari keuntungan dari proyek dengan keluarga Qin? Sister Qinglian, semua orang tahu bahwa Anda menandatangani proyek ini. Mereka menendang pergi, dan sekarang mereka sudah mulai membagi uang proyek. Ini konyol. Itu terlalu banyak. Sister Qinglian, saya menyarankan Anda untuk pergi. Tidak ada masa depan di sini, dan tidak ada keadilan. Liang Jia sedikit bersemangat dan berkata, nafsu makan ini terlalu besar, bukan? Selain itu, proyek ini sama sekali tidak dibahas oleh Gu Xiaohui. Kualifikasi apa yang harus diambil begitu banyak? Bab 348. Perjanjian ini dibuat di bawah pengawasan Gu Xiaohui sendiri, dan klausa inti di dalamnya ditambahkan sendiri. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya tersenyum. Benar saja, dia mengalami keterbelakangan mental. Dalam kelompok ini, siapa yang bisa datang dengan ide yang buruk? Apakah dia benar-benar berpikir orang lain bodoh? Karena dia ingin berbagi uang, mengapa menambahkan klausa hipotetis untuk dirinya sendiri? Apakah dia untuk menjebakku dan mengusirku? Ketika Liang Jia mendengar kata-kata itu, dia sangat bingung. Pihak lain dalam perjanjian itu adalah aku, dan Gu Xiaohui menandatangani perjanjian ini denganku atas nama keluarga Gu. Gu Qinglian duduk di kursi dan menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu bicarakan? Sister Qinglian, kamu ingin mengambil 70% dari keuntungan proyek. Bukankah mereka mengusirmu? Bagaimana mereka bisa membiarkanmu berbagi uang? Liang Jia sangat terkejut dan penuh keraguan. Kamu akan mengerti ketika kamu melihat kontrak ini lagi. Gu Qinglian menyerahkan konter dan memberi Liang Jia kontrak, yang merupakan perjanjian proyek dengan keluarga Qin. Liang Jia melihatnya sekilas, yang lainnya adalah klausa biasa, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Tetapi ketika dia melihat klausa tambahan, matanya berbinar. Saudari Qinglian, mereka benar-benar mengizinkanmu menandatangani klausa seperti itu. Liang Jia sangat terkejut dan berkata bahwa orang yang bertanggung jawab atas proyek yang ditunjuk pastilah Gu Qinglian. Tidak,
Tidak, mereka tidak tahu ada klausa seperti itu. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menendang Sister King Lian pergi? Liang Jia memikirkannya sebentar, dan merasa ada masalah besar dengan pertanyaannya. Berbicara secara logis, tidak mungkin bagi orang biasa untuk mengizinkan orang lain menandatangani kontrak seperti itu. Tetapi Anda harus tahu bahwa inilah yang dapat dilakukan oleh tim hukum keluarga Gu. Mereka bahkan tidak membaca kontrak tambahan, jadi mereka izinkan saya kontrak ditandatangani. Mereka bukan Anda, dan mereka bukan saya. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum pahit. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Liang Jia merasa matanya jauh lebih jernih. Artinya, Sister Qinglian, Anda dapat menggunakan klausa ini untuk melindungi hak dan kepentingan Anda. Pada saat yang sama Anda dapat melakukan banyak hal. Ini jebakan kontrak yang cerdik, tetapi mereka tidak menyadarinya. Mereka hanya bisa jatuh ke dalam lubang, jatuh ke lubang yang dalam ini. Ini terlalu penting. Begitu keluarga Gu melanggar klausul ini, grup Longteng pasti akan mengejarnya, karena ini akan membuat grup Longteng tak terkalahkan. Kelihatannya sederhana, tapi trik ini memang memiliki hebat. Liang Jia sedikit bersemangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Gu Qinglian akan melakukan operasi seperti itu. Bahkan lebih tidak menyangka bahwa orang-orang dari keluarga Gu bahkan tidak melihat klausul yang begitu penting. Jadi mereka membiarkan Gu Qinglian menandatangani perjanjian. Saya sudah melakukannya. Saya berencana untuk membentuk tim hukum independen untuk bertanggung jawab atas urusan hukum yang terkait dengan proyek ini. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran saya adalah Anda, dan biarkan Anda menjadi orang yang bertanggung jawab atas ini. Proyek. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia juga tersenyum. Tapi, aku sudah dipecat sekarang. Mendengar ini, Liang Jia berkata dengan senyum masam. Jika dia mengikuti Gu Qinglian, dia akan sangat bersedia. Kamu harus tahu bahwa lelaki tua dari keluarga Gu dan Gu Qinglian sama-sama baik padanya, dan mereka mempromosikannya. Lebih penting lagi, apakah itu orang tua dari keluarga Gu atau Gu Qinglian, mereka semua adalah orang-orang yang sangat cakap. Ketika keluarga Gu berada di bawah kendali mereka, itu berkembang pesat, dan keuntungan seluruh kelompok meningkat dari tahun ke tahun. Hanya saja lelaki tua itu meninggal, Gu Qinglian mengundurkan diri, dan setelah Gu Xiaohui mengambil alih grup, semuanya berubah. Tetapi bagaimanapun juga, orang tua dari keluarga Gu dan Gu Qinglian adalah orang-orang yang sangat cakap di hati mereka. Mereka juga sangat baik kepada orang-orang yang cakap di bawahnya. Orang tua dan Gu Qinglian keduanya adalah tuan yang dapat dipercaya. Aku akan menelepon Gu Xiaohui. Mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian juga mengatakan bahwa, setelah berbicara, dia mengangkat telepon dan memutar nomor. Ketika Liang Jia mendengar kata-kata itu, matanya juga berbinar, jika ini masalahnya, segalanya mungkin benar-benar berbalik. Apa masalahnya? Di ujung telepon yang lain, suara Gu Xiaohui datang. Apa alasan memecat Liang Jia? Gu Qinglian langsung ke topik dan bertanya. Ketika dia sedang menyusun perjanjian yang relevan, dia membuat kesalahan besar, jadi saya memecatnya. Di ujung telepon yang lain, suara dingin Gu Xiaohui datang. Apa kesalahan besar? Gu Qinglian bertanya lagi. Kamu perlu tahu apa yang harus dilakukan, bukankah kamu membutuhkan begitu banyak alasan untuk memecat seorang karyawan? Gu Xiaohui berkata dengan sangat tidak sabar. Perlu. Tolong jelaskan. Dalam sebuah tim, itu dilarang keras, dan penghargaan dan hukuman didefinisikan dengan jelas. Perilakumu hanya akan mendinginkan hati mereka yang benar-benar bekerja keras. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, sangat kuat dan otentik. Dari mana begitu banyak aturan berasal? Gu Xiaohui memarahi dan berkata dengan otentik. Apakah karena kontrak itu? Kontrak hipotetis itu yang membuatku terperosok. Gu Qinglian berkata dengan mengejek. Gu Qinglian, jangan bicara omong kosong. Gu Xiaohui juga cemas ketika dia mendengar kata-kata itu. Gu Qinglian mengatakan ini, yaitu, dia berbicara tentang tempat vitalnya, dan dia merasa bahwa rahasianya sedang dimata-matai. Liang Jia seharusnya disalahkan untukmu. Menurut kepribadianmu, bagaimana kamu bisa mengakui bahwa kamu akan membuat kesalahan keterbelakangan mental? Jadi kamu harus menemukan seseorang untuk disalahkan di depan nenek. Sehingga nenek menyalahkan Anda yang bodoh cacat mental. Namun, Anda memilih orang yang salah. Liang Jia tidak berpartisipasi dalam perumusan perjanjian sama sekali, dan dia adalah seorang dokter forensik. Apakah Anda menganggap orang cacat mental? Nada bicara Gu Qinglian dingin, dan dia mengejek tanpa ampun. Gu Qinglian, apakah kamu mengucapkan kata-kata manusia? Gu Xiaohui sangat marah ketika dia mendengar kata-kata itu. Pokoknya, saya akan menggunakan Liang Jia lagi. Dia akan menjadi kepala tim hukum proyek Gus Longteng Group dan akan memiliki hak yang sama dengan Menteri Hukum. Gu Qinglian menutupi peti mati dengan kesimpulan akhir. Jika Anda mempekerjakan seorang anggota staf yang telah membuat kesalahan besar, Anda tidak takut saya akan memberitahu nenek, tetapi nenek tahu tentang itu. Gu Xiaohui berkata lagi, nenek percaya padamu, tapi percuma, aku punya proyek di tanganku. Dia harus percaya padaku, dan dia harus menyerah padaku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencoba. Terus berusaha menghancurkanku dengan trik kotormu, aku menunggumu. Gu Qinglian berkata lagi, Gu Qinglian,
Kamu. Gu Xiaohui sangat marah sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Juga, kirim surat janji temu saya melalui email dan sebarkan ke semua departemen dan karyawan. Dalam 10 menit, saya perlu memberitahu seluruh grup bahwa saya telah mengambil alih proyek keluarga Qin lagi. Jika tidak, Anda akan menunda proyek. Anda harus memahami bahwa Anda tidak dapat mengambil tanggung jawab untuk tanggung jawab seperti itu. Kemudian, Gu Qinglian berkata lagi. Oke, aku akan mengirimkannya, tidak bisakah aku mengirimnya? Ketika Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu, dia sangat marah sehingga dia hampir menjatuhkan telepon ke tanah. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, Gu Qinglian membuka email dan menerima email pertama hari itu. Bab 349. Dengan ini saya menunjuk Gu Qinglian sebagai. Kemudian muncul serangkaian klausa, Gu Qinglian hanya melihatnya dengan kasar. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah, dia membuka kotak itu untuk menulis email. Saudari Qinglian, kamu, apakah kamu benar-benar mengambil alih proyek ini lagi? Liang Jia sedikit tidak percaya. Dia telah melihat perjanjian itu. Gu Qinglian dan keluarga Gu menandatangani perjanjian, yang memberi Gu Qinglian berbagai hak. Tiba-tiba, Gu Qinglian tidak diragukan lagi menjadi sosok kuat kedua dalam keluarga Gu. Meskipun dia telah membaca perjanjian itu, Liang Jia masih merasa sedikit tidak percaya. Ya, saya mengatakan bahwa tim hukum khusus proyek akan dibentuk. Sekarang saya akan mengeluarkan email dan penunjukan personel yang relevan. Sebagai kepala tim hukum baru, Anda akan memiliki hak yang sama dengan kepala Departemen Hukum Grup. Gu Qinglian sangat gesit, dan ketika dia berbicara, dia sedang mengetik kata-kata di komputer. Kepala tim hukum baru dan kepala Departemen Hukum Grup memiliki hak yang sama. Liang Jia tahu apa artinya ini. Kepala Departemen Hukum Grup adalah Gu Xiaohui, seorang pria parubaya dengan perut besar. Sekarang Gu Qinglian ingin mencari kepala tim hukum yang baru, dan juga memiliki hak yang sama dengan kepala Departemen Hukum kelompok tersebut. Yang berarti bahwa Gu Qinglian akan berperang melawan Gu Xiaohui. Dan, apakah itu benar-benar kesetaraan? Gu Qinglian memegang 73% dari bagian keuntungan dari keseluruhan proyek, terhitung setidaknya 60% dari volume bisnis seluruh grup. Oleh karena itu, dia, ketua tim hukum yang baru, sebenarnya memiliki kekuatan lebih dari kepala Departemen Hukum kelompok tersebut. Saudari Qinglian, apakah Anda yakin dia begitu terang-terangan menghadapi Gu Xiaohui sekarang? Liang Jia bertanya dengan mata bersinar. Ya, Gu Qinglian sangat yakin. Yah, saya pasti tidak akan mengecewakan Nona. Nona seharusnya melakukan ini 5 tahun yang lalu. Saya bertanya kepada Nona 5 tahun yang lalu apakah dia ingin bertarung. Dia berkata saat itu bahwa jika Anda bertarung, kelompok itu akan berantakan dan sungai akan mengalir menuruni bukit. Mempertimbangkan situasi keseluruhan, wanita muda itu tidak bertarung, tetapi apa perbedaan antara situasi saat ini dan runtuhnya sungai? Karena wanita muda itu ingin bertarung, Liang Jia berani mati. Liang Jia ambisius dan otentik. Bagus sekali, chips di tanganku cukup besar, jangan khawatir, kali ini, aku tidak akan menyerah secara sukarela. Nada bicara Gu Qinglian sangat tegas dan otentik. Saat berbicara, dia sudah memposting email janji temu yang relevan. Nona, sebagian besar mantan rekan kami di Departemen Hukum telah diusir. Namun, ada banyak bawahan tua yang berkelahi dengan lelaki tua itu dan Anda di departemen lain. Mereka telah ditekan selama ini. Jika mereka pasti lebih daripada bersedia mengikuti Anda, mengetahui bahwa Anda akan kembali berkuasa. Pada saat ini, mata Liang Jia berbinar. Kamu dapat melakukan apapun yang terlintas dalam pikiranmu. Kamu bisa memanggilku kakak Qinglian di masa depan. Mengapa kamu sekarang menjadi wanita muda? Gu Qinglian bertanya. Sekarang berbeda dari sebelumnya. Jika kamu ingin bertarung, kamu harus memiliki aturan dan martabat, jadi aku hanya bisa memanggilmu Nona. Ketika Liang Jia mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya. Dokumen penunjukan sudah turun. Anda sekarang menjadi ketua tim hukum baru. Tim hukum proyek baru awalnya ditentukan. Anda adalah pemimpin tim. Area kantor tim Anda seharusnya berada di dekat kantor saya. Saya di lantai yang sama, area A, ya area kantor terbaik di lantai ini. Anda dapat mengatur dan mengaturnya sebagai area kantor Anda. Dan bakat hukum perusahaan, Anda memiliki kekuatan penuh untuk memilih secara sewenang-wenang. Gu Qinglian merawat dirinya sendiri. Terima kasih, Nona, saya akan membuat pengaturan sekarang. Ketika Liang Jia mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan gembira, dia berkata, mengambil barang-barangnya sendiri, dan keluar. Setelah melakukan semua ini, Gu Qinglian menghela nafas ringan. Long Zaitian benar, dan ingin memegang barang-barang di dalamnya tangannya. Hal ini diperlukan untuk menumbuhkan tenaga kerja Anda sendiri dan menumbuhkan kekuatan inti Anda. Ini juga hal pertama yang akan dia lakukan hari ini. Pada saat ini, sebenarnya, grup Gu sudah mendidih. Email pertama yang saya terima ketika saya pergi bekerja di pagi hari adalah pemberitahuan pemecatan Liang Jia. Liang Jia membuat kesalahan bisnis besar dan dipecat. Email kedua adalah email penunjukan Gu Qinglian dan mengumumkan dimulainya kembali proyek kerjasama dengan keluarga Qin. Gu Qinglian telah mengambil alih proyek lagi,
dan memiliki semua hak penunjukan personel. Kekuatan pengambilan keputusan utama proyek, dan Gu Qinglian belum pernah terjadi sebelumnya. Memiliki hak veto. Kekuatan veto satu suara ini sebanding dengan kekuatan ketua grup. Yang berarti bahwa Gu Qinglian sekarang adalah pengontrol mutlak dari keluarga Gu dan proyek keluarga Qin. Dia benar-benar memiliki keputusan akhir pada proyek ini. Email ketiga adalah email janji temu pertama setelah Gu Qinglian mengambil alih proyek lagi. Untuk membentuk tim hukum eksklusif untuk proyek tersebut. Kepala tim hukum eksklusif dan kepala departemen hukum grup memiliki hak yang sama, dan kepala tim hukum eksklusif adalah Liang Jia, yang baru saja dipecat oleh Gu Xiaohui. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa ini adalah Gu Qinglian yang melawan Gu Xiaohui. Orang yang Anda pecat, saya akan menggunakannya lagi. Kemudian, ada email keempat, yaitu email klarifikasi kepada Liang Jia. Setelah diselidiki, Liang Jia tidak melakukan kesalahan besar dalam pekerjaannya dan sekarang digunakan kembali. Email keempat ini, menurut pendapat semua orang, adalah bahwa Gu Xiaohui harus menyerah. Suatu pagi, arah angin kelompok berubah total, dan seluruh kelompok mungkin tidak bereaksi, dan bahkan curiga bahwa mereka belum bangun. Baru kemarin Gu Xiaohui memiliki keputusan akhir di grup Gu, tetapi sekarang Gu Xiaohui telah kewalahan dalam semalam. Ledakan. Setelah mengirim email klarifikasi Liang Jia, Gu Xiaohui menamparnya di meja di kantor. Karena kekuatannya, itu mempengaruhi luka dan menyebabkan ledakan rasa sakit di tubuhnya. Gu Qinglian, jalang ini terlalu banyak. Gu Xiaohui berteriak keras. Jangan tidak sabar, Tuan Muda, kamu masih terluka. Sertifikat asisten di samping dengan cepat dibujuk. Pergi, ember beras, ember nasi yang istimewa, orang-orang Gu Qinglian sangat kuat, mengapa kalian semua ember nasi? Gu Xiaohui sangat marah dan berteriak keras. Di pagi yang singkat ini, dia sudah dipaksa oleh Gu Qinglian untuk melakukan beberapa hal yang harus dia lakukan, dan dia merasa sedikit terengah-engah. Ketika asisten Gu Xiaohui mendengar ini, dia juga sangat sedih. Apakah kamu tidak punya ide? Bagaimana bisa itu pot orang lain? Namun, mereka sudah lama terbiasa dengan masalah disalahkan. Gu Xiaohui suka menyalahkan, mereka terbiasa disalahkan dan saling melengkapi. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pada saat ini, asisten di samping Gu Xiaohui bertanya lagi. Kau bertanya padaku, siapa yang kutanyakan? Mendengar ini, Gu Xiaohui menjadi lebih marah, dan melemparkan dokumen itu ke wajah asistennya. Asistennya hanya bisa bertindak seperti burung puyuh, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Keluar, keluar dari sini, buru dan manajemen tidak ingin melihat kalian bajingan. Gu Xiaohui meraung lagi. Asisten mendengar kata-kata itu dan hanya bisa pergi dengan putus asa. Kami adalah limbah kayu, bukan, Gu Xiaohui, limbah kayu. Asisten itu bergumam di dalam hatinya, tetapi tidak berani mengatakannya. Bab 350. Uhuk. Setelah asisten Gu Xiaohui keluar, Gu Xiaohui menutup mulutnya dan batuk dengan keras beberapa kali. Dia merasakan bau yang manis, melihat tangannya, dan menemukan darah di tangannya. Gila, aku sangat marah sampai muntah darah. Gu Xiaohui berkata dengan lembut. Pecundang, mau kemana? Cepat masuk. Gu Xiaohui meraung lagi. Tuan, ada apa? Asisten pria bertanya lagi. Apakah kamu tidak melihat bahwa aku sangat marah sehingga aku memuntahkan darah? Gu Xiaohui merasa seperti dia akan marah. Gila, mata seperti apa, ember beras macam apa yang dia angkat, benar-benar yang terbaik di dunia. Tuan muda tertua, kenapa kamu sangat menakutkan. Kamu masih bisa sangat marah hingga muntah darah. Melihat ini, asisten pria itu sangat terkejut. Dia sangat marah sehingga dia memuntahkan darah, yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Gu Xiaohui bahkan lebih cemas ketika dia melihat ekspresi bingung di wajah asisten pria itu. Tuan, apakah Anda menderita sariawan? Asisten pria itu sedikit luar biasa otentik. Seberapa besar sariawanmu, berapa banyak darah yang bisa keluar dari sariawan? Kamu hanya sariawan, dan seluruh keluargamu menderita sariawan. Gu Xiaohui merasa dia akan pingsan, dan berteriak keras. Ah, bagaimana jika itu bukan sariawan? Asisten pria itu benar-benar panik ketika dia mendengar kata-kata itu, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Pergi ke Nima, panggil ambulans. Apa gunanya tenaga dan modal untuk mendukung kalian bajingan? Gu Xiaohui bangkit dari kursi roda, menendang asisten pria, dan kemudian dia tidak bisa menopang kakinya lagi, jadi dia hanya bisa duduk di kursi roda dengan pantatnya. Ya, ini panggil ambulans. Asisten pria buru-buru berkata, dan kemudian pergi untuk menghubungi nomor rumah sakit. Tidak lama kemudian, ambulans melaju ke lantai bawah grup Gu, dan Gu Xiaohui dibantu turun dan membawa ambulans pergi. Gu Qinglian dan Liang Jia kebetulan lewat di bawah saat ini. Melihat adegan ini, Gu Qinglian sedikit terkejut. Untuk apa ini? Gu Qinglian bertanya. Dokter di rumah sakit menatapnya. Dia sangat marah hingga muntah darah. Liang Jia menjelaskan sambil tersenyum bahwa dia hanya melihat muntah darah karena marah, dan dia hanya melihatnya di novel. Kenyataannya, dia belum pernah mendengar ada orang yang muntah darah karena marah. Gu Xiaohui benar-benar berbakat.
Kualitas mentalnya sangat buruk. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, dan pergi bersama Liang Jia. Setelah mengirim Long Xiaoxi ke sekolah, Long Zaitian tidak langsung pergi ke grup Longteng, tetapi mengendarai mobilnya ke pusat kota. Dalam perjalanan, ia menemukan tempat dan mencetak daftar orang tua dan siswa yang telah diatur ulang oleh Liang Xueying. Kemudian mengendarai mobil langsung ke tempat Chen Xiangtian pergi bekerja. Berhenti, siapa kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Penjaga di pintu menghentikan Long Zaitian dan bertanya. Saya mencari Chen Xiangtian, ini sertifikat saya. Long Zaitian berjalan mendekat dan menyerahkan sebuah buku catatan kecil. Penjaga itu melihatnya, tetapi tidak memahami dokumen itu. Apa ini? Saya tidak mengerti. Saya khawatir Anda memalsukannya seharga 10 yuan di bawah jalan layang. Penjaga mengembalikan sertifikat ke Long Zaitian, mengerutkan kening dan memperingatkan. Tidak masalah jika kamu tidak mengenali dokumen ini, tetapi kamu harus bisa mengenali segel di atasnya. Tidak bisakah kamu mengenali segel di atasnya? Long Zaitian terdiam saat mendengar kata-kata itu, dan bertanya. Segel apapun yang rusak, sekarang segelnya juga bisa dipalsukan. Di bawah jalan layang, selama kamu punya uang, kamu bisa berbuat apa saja. Direktur kami berkata, dia tidak akan menerima siapapun dari kalian. Biarkan kalian pergi sejauh yang kalian mau. Cepat pergi, atau saya akan bersikap kasar kepada kalian. Penjaga itu mengabaikan Long Zaitian dan memarahinya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak marah. Bagaimanapun, Chen Xiangtian datang dari perbatasan selatan, dan prinsip menjadi seorang pria sangat selatan. Aku akan menelepon Chen Xiangtian. Long Zaitian sedikit tidak berdaya. Kalau begitu pergi ke sana dan bertarung, jangan menghalangi jalanku. Penjaga itu berkata lagi, seperti orang ini setiap hari, ada banyak kepura-puraan, dia sudah terbiasa. Bahkan jika dia benar-benar memiliki nomor telepon Chen Xiangtian tidak akan melihatnya. Direktur Chen menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah menerima mereka dari bantuan apapun. Hei, bocah bau, bagaimana kamu berbicara dengan orang-orang? Pada saat ini, sebuah suara datang dari kantor polisi, dan seorang pria muda keluar. Kapten Xiaosu, pria ini dipukul dengan sia-sia. Dia ingin melewati pintu belakang direktur. Aku menyuruhnya keluar. Ketika penjaga melihat pemuda itu, dia benar dan jujur. Sialan pamanmu, ini Tuan Long. Apakah kamu tahu bahwa dia adalah tamu terhormat Direktur Chen? Apakah seseorang tidak memberitahumu? Pemuda bernama Kapten Xiaosu naik dan memukul kepala penjaga 2 kali. Penjaga melihat ini dan sedikit sedih, tetapi dia tidak berani melawan, tetapi ekspresinya sangat sedih. Dia tidak mengerti dokumen. Bukankah itu berarti bahwa dokumen yang tidak Anda mengerti akan selalu berurusan dengan penipuan untuk 10 yuan di bawah jalan layang? Tuan Long, penjaga itu tidak mengetahui, dan menyinggung Anda. Nama keluarga saya adalah Su. Anda bisa memanggil saya Xiao Su. Mereka semua memanggil saya Kapten Xiao Su. Kapten Xiao Su datang ke Long Zaitian, mengangguk dan berkata, Halo, Kapten Su. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum. Tidak apa-apa untukmu, apakah kamu mencari Lao Chen? Kapten Xiao Su tersenyum dan berkata, Chen Xiangtian selalu mudah didekati, jadi pada dasarnya semua orang di biro memanggilnya Old Chen. Benar, kalau begitu kau ikut denganku. Kapten Su berkata sambil tersenyum. Lain kali Anda memiliki mata, ini Tuan Long, tamu terhormat Lao Chen. Kapten Xiao Su memarahi lagi dengan wajah dingin. Ya, penjaga itu mendengar kata-kata itu dan memberi hormat, tetapi wajahnya masih sedih. Oke, tidak apa-apa, tidak peduli apa yang dia lakukan, itu bukan masalah besar. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata. Ketika dia lewat, dia menepuk bahu penjaga kecil itu dan berkata dengan lega. Ketika penjaga kecil itu melihat ini, sebagian besar keluhannya langsung berkurang. Dia bahkan sedikit tersentuh, dia dengan hormat memberi hormat di belakang kepergian Long Zaitian. Memberikan penegasan besar untuk karakter dan karakter Long Zaitian. Lao Chen, Tuan Long ada di sini. Begitu Kapten Su memasuki biro, dia berteriak keras. Ketika staf di sekitarnya mendengar kata-kata itu, mereka semua saling memandang dan mendiskusikan satu sama lain. Saya telah melihat orang itu, dan Lao Chen menghormatinya dengan 3 poin. Namanya Long Zaitian. Begitu Lao Chen mabuk, apa yang dia katakan padanya, apa yang akan dia lakukan setelah dia meninggal. Ini sangat berlebihan, siapa orang ini? Saya pikir dia sangat tinggi dan kuat, bagaimana dia merasa seperti dia berasal dari militer. Seharusnya begitu. Langkahnya stabil, tidak takut atau terburu-buru, bergerak seperti awan, dan tenang seperti danau. Ini adalah master kelas 1 yang bisa keluar dari langkah semacam ini yang tidak dia kenali 6 kerabat. Brengsek, kamu hanya berbicara omong kosong. Kamu tidak mengenali 6 kerabatmu. Kamu bisa berbicara omong kosong seperti ini. Mengapa kamu tidak pergi ke surga? Melihat Kapten Xiao Su menyambut Long Zaitian dengan senyuman, semua orang menjadi heboh. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.